Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aji Pratama sebagai pembuka presentasi UAS Dinamika Teknik izin mempresentasikan proyek tersebut. Next. Topik pembahasan. Judulnya mekanisme cam and follower pada mesin pembakaran dalam. Latar belakang. Latar belakangnya pada RPM tinggi, gaya inersia massa katup melonjak drastis secara eksponensial. Lalu masalah. Jika gaya inersia melebihi gaya tekan gas, tetap akan melayang atau kehilangan kontak dengan cam. Akibatnya, performa turun drastis dan beresiko merusak mesin. Jadi di sini ada tiga kondisi model dari cam and follower. Yang pertama dimulai dengan kondisi awal sudut 0 derajat, di mana piston cam tidak ada perubahan. Lalu kondisi kedua pada sudut 90 derajat, piston mengalami sedikit kenaikan. Lalu kondisi terakhir atau kondisi ketiga dengan sudut 180 derajat, piston akan melonjak ke atas dengan angka maksimum 10 mili. Berikut tabel dari model tersebut. Pertama, radius dasar cam, nilainya 20 mili. Yang kedua, angka katup maksimum 10 mili. Sudut putar cam saat mengangkat katup 90 derajat. Lalu massa total katup dan follower sebesar 0,2 kg. Lalu putaran poros cam sebesar 3000 rpm. Next. Lalu ada menghitung kecepatan sudut cam, di mana rumusnya omega sama dengan 2pi kali n per 60, dengan mendapatkan nilai 314,16 rad per second. Lalu menghitung kurva kinematik follower. Nah, yang yang pertama itu kondisi 0 derajat. Kita hitung perpindahannya dengan rumus S sama dengan H per 2 kurung 1 min cos pi, pi theta per theta A. Lalu substitusikan nilainya menghasilkan nilai 0. Lalu perpindahan V 0 derajat. Rumusnya V sama dengan pi kali H kali omega per 2 kali theta A sin pi theta per theta A. Substitusikan nilainya lalu mendapatkan 0 karena tidak ada perubahan pada kondisi awal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gilara Adhikara. Baik, selanjutnya saya Gilar Adhikara akan melanjutkan untuk poin C, yaitu percepatan A sama dengan 0 derajat. Untuk rumusnya A sama dengan V kuadrat dikali H dikali Omega kuadrat per 2 dikali Theta kuadrat A cos dalam kurung V Theta per Theta A. Kemudian disubstitusikan untuk hasilnya yaitu A sama dengan 1973,92 meter per second kuadrat. Selanjutnya, menghitung kurva kinematik follower. Ketika setengah jalan, theta sama dengan 45 derajat atau V per 4 rad. Untuk perpindahan, S sama dengan 45 derajat. Untuk rumusnya, S sama dengan H per 2 dalam kurung 1 min cos dalam kurung V theta per theta A tutup kurung. Kemudian disubstitusikan untuk hasilnya yaitu S sama dengan 5 milimeter. Next. Untuk poin B, perpindahan V sama dengan 45 derajat. Untuk rumusnya V sama dengan V kali H kali Omega per 2 kali theta A sin dalam kurung V theta per theta A. Kemudian disubstitusikan untuk hasilnya V sama dengan 3,14 meter per second. Untuk percepatan V sama dengan 45 derajat. Untuk rumusnya A sama dengan Pi kuadrat kali H kali Omega kuadrat per 2 kali Theta kuadrat A. Cos dalam kurung V Theta per Theta A tutup kurung.
Kemudian disubstitusikan untuk hasilnya yaitu A sama dengan 1973,92 kali 0. Untuk A sama dengan hasilnya 0 meter per second kuadrat. Next. Kemudian menghitung kurva kinematik followers. Ketika cam pada puncak tertinggi, theta sama dengan 90 derajat atau pi per 2 radian. Untuk poin A, perpindahan S sama dengan 90 derajat. S sama dengan, untuk rumusnya S sama dengan H per 2 dalam dalam kurung 1 min cos dalam kurung pi theta per theta A tutup kurung. Kemudian disubstitusikan untuk S hasilnya yaitu 10 milimeter. Untuk poin B, perpindahan V sama dengan 90 derajat. Untuk rumusnya V sama dengan V kali H kali omega per 2 kali theta A. Sin dalam kurung theta V theta per theta A. Tutup kurung, kemudian untuk hasilnya yaitu V sama dengan 0 meter per second. Oke, untuk yang poin C, percepatan V sama dengan 90 derajat. Untuk rumusnya yaitu A sama dengan V kuadrat kali H kali omega kuadrat per 2 kali theta kuadrat A cos dalam kurung V theta per theta A. Kemudian disubstitusikan untuk hasilnya A sama dengan min 1973,92 meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung gaya inersia maksimum. Untuk rumusnya yaitu F inersia sama dengan M kali A maksimal. Untuk F inersia yaitu hasilnya 394,78 Newton. Selanjutnya menghitung konstanta Pegas agar katup tidak float. Untuk rumusnya yaitu F spring sama dengan F inersia kali 1,2. Hasilnya yaitu F spring sama dengan 473,74 Newton. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Giva Hanif. Baik, saya Diva Hani Firdausi akan menjelaskan untuk K ini adalah faktor keamanan dengan rumus K sama dengan F spring per H. Lalu kita substitusikan menjadi 473,74 dibagi 0,01. Hasilnya yaitu 47374 Newton per meter. Kemudian kita ubah satuannya dengan hasil 47,374 Newton per milimeter. Kemudian kita buat tabel variasi. Untuk variasi pertama ini dengan parameter yang sebelumnya kita telah sebutkan. Kemudian untuk variasi 2 dan 3 kita ubah untuk angka katutnya atau H-nya dan putaran porosnya atau N. Jadi untuk radius itu tetap 20, radius dasar cam itu tetap 20 milimeter. Lalu yang kedua, massa total katutnya itu sama semua dari variasi satu variasi 2 dan 3 itu 0,2 kilogram. Maaf, 0,2 benar ya, 0,2 kilogram. Kemudian yang beda untuk H-nya atau pergerakan angkat maksimum katutnya itu di variasi 3 yaitu 12 milimeter. Selanjutnya untuk putaran poros kita buat variasinya antara variasi 1, 2, dan 3 menjadi berbeda. Untuk variasi 1 itu 3000 rpm, variasi 2 4500 rpm, dan variasi 3 kita buat tetap 3000 rpm. Kemudian berikut ini adalah simulasinya. Jadi pada saat cam berotasi, followersnya ini akan bergerak naik mengikuti alur dari camnya. Kemudian selanjutnya adalah tabel ringkasan hasil dari
variasi 1, variasi 2, dan variasi 3. Yang pertama untuk lift maksimum, ini H-nya variasi 1 dan 2 itu sama 10 mm. Untuk variasi 3 itu nilainya 12 mm. Kemudian untuk kecepatan maksimum, variasi pertama itu 3,14 meter per sekon, variasi 2 4,71 meter per sekon, variasi 3 3,77 meter per sekon. Lalu yang ketiga, percepatan maksimum. Untuk variasi pertama, nilainya 1973,92 meter per sekon kuadrat. Untuk variasi 2, 4441,32 meter per sekon kuadrat. Kemudian variasi 3, nilainya 2368,70 meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya inersia maksimum untuk variasi 1, nilainya 394,78 Newton. Kemudian variasi 2, 888,26 Newton. Kemudian variasi 3, nilainya 473,74 Newton. Kemudian untuk resiko keamanan, untuk variasi 1 ini aman atau normal. Kemudian untuk variasi 2 ini terjadi fault float atau tidak adanya kontak ke camnya. Kemudian untuk variasi 3 ini terjadi lonjakan torsi motor dan beban tinggi. Selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, variasi 1 menghasilkan gaya inersia maksimum sebesar 394,78 Newton. Kondisi ini dinyatakan aman karena kapasitas gaya tekanan pegas standar sebesar 473,74 Newton memberikan faktor keamanan yang ideal, yaitu faktor keamanannya 1,2 atau di atas dari nilai 1, sehingga kontak mekanis terjaga sempurna. Kemudian untuk variasi 2, kenaikan kecepatan putar melonjakkan gaya inersia katod secara kuadratis menjadi 888,26 Newton. Kondisi ini gagal karena faktor keamanan turun drastis ke bawah batas kritis menjadi 0,53 atau di bawah nilai 1, di mana pegas hanya mampu menahan 53% beban sehingga memicu kegagalan mekanis berupa valve float atau katup melayang, tidak kontak ke camnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan jarak angka secara trigonometris menaikkan gaya inersia menjadi 473,74 Newton. Kondisi ini tidak aman karena gaya inersia tepat menyamai kemampuan pegas sehingga faktor keamanan berada di titik kritis atau pas di nilai 1, menghilangkan margin aman operasional, serta memicu tingginya kontak stres atau tegangan kontak pada permukaan cam. Baik, sekian presentasi kelompok kami untuk tugas UAS Dinamika Teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.